Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam pertemuan usul fikih yang selanjutnya dari mata kuliah dari materi setelah UTS, di mana nanti untuk kaidah-kaidah ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan masuk ke Masadirul Ahkam. Jadi di awal kita sudah membahas mengenai kaidah-kaidah usuliyah yang sangat umum dibahas dalam usul fikih dasar, sebagaimana amkhos, hakikat, majas, mutlak, muqayyad. Lalu ada apa kemarin, ada mantuk, mafhum, dan seterusnya ya, amr, nahi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Masadirul Ahkam, di mana Masadirul Ahkam ini merupakan pembahasan juga dalam usul fikih yang sangat penting, karena kita membahas mengenai sumber hukum di dalam menetapkan syariat-syariat agama Islam. Kita masuk ke Masadirul Ahkam dulu, nanti baru kita membahas tema hari ini tentang ijma'. Yang pertama tentang Masadirul Ahkam. Masadirul Ahkam itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang Masadirul Ahkam asyariyah di dalam ajaran Islam, itu ada banyak sekali. Tapi setidaknya kita tahu bahwasannya yang paling utama dan sangat pertama kita gunakan dalam Masadirul Ahkam itu adalah Al-Quran. Dan kalau kita berbicara tentang Masadirul Ahkam, ini kan definisinya itu kan Masadirul itu artinya adalah sumber, ahkam hukum, asyariyah adalah hukum agama atau hukum Islam, hukum syariat agama Islam. Masadirul Ahkam itu sumber dalam menetapkan hukum, sumber-sumber yang menjadi rujukan ketika ingin menetapkan sebuah hukum syariah. Yang pertama tentu saja Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang selanjutnya ada Ijma', ada Qiyas, lalu nanti ada Istihsan, Istishab, ada Uruf, ada Istislah, lalu ada Syaduddariyat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Yang pengen saya tekankan di sini adalah kalau kita berbicara usul fikih dalam Masadirul Ahkam, saya tidak akan membahas dulu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Harapannya ini nanti dibahas dalam mata kuliah yang lain yang lebih spesifik. Tapi sekarang kita nanti akan langsung ke sumber hukum yang kita katakan sebagai sumber hukum yang setelah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana 4 sumber ini adalah merupakan sumber rujukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita berbicara aswaja, itu Masadirul Ahkamnya itu yang menjadi patokan utamanya adalah Al-Quran, As-Sunnah, lalu Ijma', lalu Qiyas. Sedangkan untuk nanti yang setelahnya ini ada Istihsan, Istishab, Uruf, Istislah, lalu ada Syaduddariyat, dan seterusnya. Ini merupakan sumber-sumber yang kita katakan itu ada khilafiyah di kalangan ulama. Tapi kalau kita berbicara Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah sih. Kita berbicara tentang aswaja, ini tetap masih menggunakan ini, walaupun nanti kaitannya ini tetap nanti akan kalah dengan yang ini kan gitu. Tapi tentu saja nanti kita akan bahas. Nah, pertama yang akan kita bahas pertama di sini adalah ijma'. Apa itu ijma' dan bagaimana cara untuk memahami tentang ijma' itu sendiri, nanti apa saja yang perlu kita bahas di dalamnya. Yang pertama tentang definisinya dulu. Kita tahu bahwasannya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas sebagai sumber rujukan utama, sebagai sumber hukum syariat pertama kan gitu, utama. Tapi kita nggak jarang membahas ijma' itu apa sih sebetulnya. Ijma' itu apa? Yang pertama, secara bahasa ijma' itu dari kata ittifaku, al-ittifaku pakai qaf ya, al-ittifaku yang artinya adalah kesepakatan. Kalau dalam bahasa kita itu berarti konsensi atau konsensus, kesepakatan dari siapa? Secara istilah didefinisikan sebagai kesepakatan para fuqaha. Jadi dalam berbicara tentang ijma' itu memang mayoritas, atau kita bahkan bisa katakan seluruhnya ya, seluruh permasalahan yang dibahas dalam masalah ijma' itu adalah masalah fikih. Maka kalau kita berbicara ulamanya ini ulama apa? Ulama fikih yang kita katakan sebagai fuqaha. Jadi kesepakatan dari para ulama fikih, dari para fuqaha, yang mereka adalah ahli ijtihad. Jadi bukan sembarangan ahli ini mereka ijtihad. Ahli ijtihad, lalu dia adalah dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau, setelah wafatnya Nabi, dalam menyepakati hukum-hukum syariat Islam. Oke, dari definisi ini kita perlu memberikan beberapa batasan. Yang pertama ya, yang pertama kaitannya sama kesepakatannya ini adalah kesepakatan para ulama fikih, itu yang pertama. Jadi nanti yang akan terbahas pun masalah-masalah fikih, sebagaimana sholat 5 waktu, haji, lalu misalnya cerai, poligami, misalnya lagi jual beli dan lain sebagainya. Itu namanya permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan yang berbicara tentang perbuatan manusia.
Kemudian mereka ini, si fuqaha ini merupakan ahli ijtihad. Ahli ijtihad artinya mereka adalah orang-orang yang kalibernya itu tertinggi dalam menetapkan istimbat hukum Islam. Jadi kan ada beberapa, kalau kita golongkan menjadi tiga itu kan ada mujtahid, ada mutabi, ada muqallid. Ada orang yang melakukan ijtihad, ada yang hanya mengikuti, ada yang hanya patuh saja kan gitu, atau taklid. Nah, mujtahid ini dia adalah orang-orang yang benar-benar merumuskan hukum dari awal, yang mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah mujtahid. Dan fuqaha ini harus sekali itu. Dan kalau kita berbicara mujtahid ini ternyata itu banyak yang menyepakati bahwasannya kalau kita berbicara mujtahid mutlak, ijtihad ini adalah perbuatannya, orangnya disebut mujtahid. Mujtahid mutlak itu banyak dikatakan bahwasannya sudah selesai semenjak abad ke-6 Hijriah. Artinya semenjak abad ke-6 itu berarti dari tahun 501 sampai 600 itu adalah waktu-waktu terakhir adanya mujtahid. Setelahnya sudah tidak ada lagi. Bahkan ada yang mengatakan semenjak abad ketiga itu sudah nggak ada lagi. Berarti kalau semenjak abad ketiga mulai abad keempat itu sudah tidak ada lagi mujtahid. Jadi setelah periode al-mazhab al-arba'ah ya, berarti ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, lalu Maliki. Nah, setelah ulama-ulama tersebut, periode ulama-ulama yang memang awal-awal tersebut, itu sudah tidak ada lagi mujtahid. Banyak yang mengatakan demikian. Artinya orang-orang yang kita kenal saat ini yang memang sangat cerdas, sangat pandai, yang menjadi rujukan yang kita katakan sebagai para kiai, itu sebetulnya banyak yang mengatakan mereka itu bukanlah mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang mutabi. Mutabi artinya mereka mengikuti para mujtahid terdahulu. Jadi bahkan kalau kita katakan Imam Ghazali itu sebetulnya bukan mujtahid juga. Padahal Imam Ghazali itu kita tahu bahwa keluasan ilmunya sangat luas sekali. Tapi itu pun masih belum setara dengan kemampuan ulama-ulama yang pendahulunya sebagaimana Imam Syafi'i. Karena Imam Ghazali pun dalam menetapkan hukum fikih juga mengikuti Imam Syafi'i kan gitu. Maka dari itu banyak yang bersepakat bahwasannya yang namanya mujtahid itu sudah berhenti semenjak abad ketiga Hijriah. Lalu dia merupakan umat dari Nabi Muhammad. Ini batasan yang selanjutnya. Berarti yang namanya ijma itu ditetapkan oleh ulama-ulama oleh umatnya Nabi Muhammad, bukan ulama Nabi yang lain. Misalnya umatnya Nabi Musa bersepakat tentang apa, umatnya Nabi Isa bersepakat tentang apa, itu bukan merupakan ranah dari ijma. Lalu yang selanjutnya adalah setelah wafatnya Nabi. Jadi kesepakatan yang dibuat ini adalah setelah masa wafatnya Nabi, bukan ketika Nabi masih hidup. Karena ketika Nabi masih hidup, semua masih bisa dikonfirmasikan kepada beliau. Artinya masih bisa menjadi sebuah hadis, menjadi sunnah. Karena Rasulullah masih hidup. Tapi karena ijma ini ditetapkannya itu adalah setelah Rasulullah wafat. Tapi jangan salah paham, berarti apakah hukumnya itu hukum-hukum yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah? Bukan seperti itu. Hukum dari ijma itu adalah hukum yang mereka juga mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dilakukannya itu setelah wafatnya Nabi. Yang selanjutnya, mereka menyepakati mengenai hukum-hukum syariat. Jadi hukum-hukum yang disepakati adalah hukum mengenai syariat, yang kita kenal juga sebagai hukum fikih ya. Jadi hukum syariat fokusnya adalah ke fikih. Yang selanjutnya adalah dasar pengambilan ijma itu sendiri. Ada sebuah hadis yang secara redaksi, secara matan mengatakan innallaha la yasma'u ummati wa kila umat Nabi Muhammad. Nah, saya besarkan. Innallaha yajma'u ummati au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah ya. Wa man syadda ilan nar. Wa man syadda ilan nar. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwasannya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku, membuat umat Nabi Muhammad, maksudnya ya, auqala umat Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan dikumpulkan dengan mereka itu bersepakat terhadap suatu kesesatan atau dolalah. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad di mana mereka bersepakat atas sesuatu, maka dasar atau kesepakatan tersebut itu tidak akan masuk ke dalam ranah yang dolalah atau kesesatan.
Itu yang menjadi salah satu dasar bahwasannya kalau ada ulama-ulama yang mereka bersepakat tentang sesuatu, maka kesepakatan itu adalah suatu dasar dari agama. Sebetulnya dari sini kita jadinya bisa mengetahui bahwasannya ternyata yang namanya ijma itu berarti dia adalah sesuatu yang memang ditetapkan oleh ulama-ulama setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah lalu ditetapkan ijma, di mana ijma ini adalah hukum-hukum yang dibuat oleh para fuqaha, ulama-ulama setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwasannya ketika kita berbicara ijma, ini juga memberikan gambaran bahwasannya umat muslim itu nggak boleh sembarangan untuk membuat dalil sendiri. Nggak boleh kita bisa katakan gini, hati-hati ketika mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh menafsiri Al-Quran, menafsiri hadis dengan serampangan tanpa mengikuti pendapat-pendapat ulama. Karena pendapat-pendapat ulama yang kita kenal sebagai ijma tadi, itu adalah pendapat-pendapat yang paling soreh, yang paling jelas. Jadi kalau misalnya ada orang yang menafsiri sendiri hadis, lalu ternyata hasil tafsirnya itu berbeda dengan hasil ketetapan ijma para ulama, maka itu nggak bisa diterima. Sebagaimana ada ulama-ulama modern yang kita kenal, mungkin Anda baca di jurnal atau di buku atau di yang lain, di mana ulama-ulama tersebut menafsirkan misalnya tentang poligami. Di mana poligami itu dikatakan itu maksimalnya bukan 4, tapi maksimalnya bisa sampai 8, bisa sampai 12 dan seterusnya. Nah itu kan ada semacam tafsir yang berbeda dengan tafsir dari ijma dari ulama-ulama terdahulu, maka tafsir yang demikian nggak bisa diterima. Atau tafsir mengenai ahli waris, tafsir mengenai apalagi misalnya, tafsir mengenai sholat 5 waktu yang jelas itu harus dilakukan, tafsir mengenai batalnya wudhu, tafsir mengenai jumlah rakaat sholat dan lain sebagainya. Jadi tafsir-tafsir yang misalnya ketika diikuti itu berbeda dengan ketetapan para ulama. Hikmah dari kita mempelajari ijma adalah bahwasannya jangan sampai kita mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sendiri tanpa mengikuti petunjuk para ulama. Itu sebetulnya hikmah utamanya. Karena ijma itu dibuat salah satunya adalah untuk menafsirkan menafsirkan Al-Quran dan hadis, ya. Jadi ketika seseorang belajar tentang agama itu jangan sampai dia menyalahi ijma. Yang selanjutnya pembagiannya ijma itu ada 2, ijma sharih. Ijma sharih yang dikatakan sebagai nutqi, di mana ijma sharih ini adalah ijma yang secara jelas diucapkan dan dilakukan atau bahkan ditulis juga bisa ditulis secara jelas oleh para ulama yang berijma pada kurun atau generasi tertentu. Jadi misalnya pada generasi sahabat setelah wafatnya Rasul, para sahabat itu melakukan yang namanya jual beli, lalu melakukan jumlah sholat 5 waktu, misalnya subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lalu misalnya apalagi, misalnya tentang bahwasannya sebelum sholat melakukan wudhu itu dilakukan dari mulai mencuci tangan, membasuh muka sampai membasuh kaki dan seterusnya. Nah, itu namanya ijma hal demikian. Jadi dilakukan dan dikatakan semua dilakukan oleh seluruh ulama pada generasi tertentu. Maka dari itu karena itu dilakukan oleh secara terang-terangan, baik secara lisan maupun perbuatan, maka ijma tersebut disebut sebagai ijma sharih atau ijma nutqi. Lalu ada ijma sukuti. Ijma sukuti ini adalah sebagian ulama terang-terangan mengucapkan secara lisan maupun secara perbuatan maupun tulisan. Tetapi yang sebagian yang lain itu tidak melakukan, artinya mereka diam. Tetapi diamnya ini bukan diam karena takut atau malu, tapi diamnya karena membenarkan atau karena tidak mengingkari. Jadi diam yang tidak mengingkari, diam yang diamnya itu membenarkan, itu namanya ijma sukuti. Diamnya ulama ini adalah pertanda bahwasannya ulama tersebut setuju atas pernyataan ulama-ulama yang menyatakan secara terang-terangan tadi. Ijma ini terjadi pada suatu kurun tertentu. Jadi misalnya ketika kita berbicara pada masa sahabat, maka ijma tersebut harus terjadi oleh seluruh ulama pada masa sahabat tersebut. Kalau ijma terjadi pada masa tabi'in, maka seluruh ulama tabi'in tersebut harus bersepakat, maka itu baru bisa dikatakan ijma.
Kalau nggak demikian maka itu bukan ijma. Jadi memang ada pembagiannya, ada yang namanya ijma, ada yang perkara yang memang khilafiyah. Khilaf itu ada perbedaan pendapat. Dan itu nggak masalah. Misalnya sesuatu yang bukan ijma ya, sesuatu yang bukan ijma. Misalnya kita berbicara tentang doa kunut. Nah, doa kunut itu bukanlah ijma. Itu adalah mazhab dari Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah doa kunut itu. Tetapi guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik itu tidak melaksanakan doa kunut. Imam Hanafi tidak melaksanakan doa kunut. Tetapi Imam Syafi'i melaksanakan doa kunut ketika sholat subuh, kan gitu. Setiap sholat subuh. Dan yang demikian itu bukanlah ijma karena ada perbedaan pendapat dari para ulama pada kurun waktu tersebut, kayak gitu. Jadi ada contoh yang ijma, ada yang bukan. Tetapi kalau yang kita lakukan saat ini yang sudah maklum, yang jelas-jelas itu sesuatu yang memang dilakukan oleh banyak ulama, oleh semua ulama pada satu kurun tertentu, maka itu ijma. Contohnya tadi jumlah rakaat sholat 5 waktu, lalu puasa itu pada bulan Ramadan itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu misalnya makan itu membatalkan puasa, zakat itu sekian jumlahnya, lalu penerimanya itu apa saja. Nah, itu namanya perkara yang ijma. Perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau kita berbicara tentang doa kunut, lalu bagaimana tata cara sholat misalnya cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, cara mengangkat tangan ketika berdoa, zikir itu dikeraskan atau dikecilkan suaranya. Nah, itu bukan perkara ijma karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi bedakan antara ijma dengan perkara yang khilafiyah atau perkara yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berkaitan dengan ijma sukuti itu nah ini ya, ijma sukuti dan ijma nutki itu dua-duanya bisa digunakan sebagai sumber hukum. Tetapi kalau kita ini menurut pendapat yang paling kuat, tapi walaupun ada juga pendapat yang lemah yang mengatakan kalau ijma sukuti itu tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum yang utama sebagaimana ijma yang kita kenal, sebagaimana ijma soreh. Jadi ada yang mengatakan yang bisa dipakai sebagai ijma itu hanya ijma soreh. Kalau ijma sukuti itu tidak masuk dalam level ijma yang kita kenal. Itu masuk, tetap bisa dipakai tapi tetap kekuatannya tidak sama dengan ijma soreh. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi pendapat yang paling kuat baik ijma sukuti maupun ijma soreh itu bisa digunakan sebagai sumber hukum yang kuat setelah Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah mengenai ini fungsinya ya, maaf, ini harus saya tulis dulu fungsinya. Jadi ini fungsinya. Fungsi dari kita mengamalkan ijma atau adanya ijma itu fungsinya apa? Yang pertama, mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad. Jadi adanya kesalahan-kesalahan dalam ijtihad itu bisa dieliminasi, bisa ditanggulangi kesalahan dalam berijtihad. Lalu ya di mana kesalahan ini yang mungkin terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja. Jadi hati-hati ketika mengikuti suatu pandangan pribadi. Anda mengikuti misalnya membaca Al-Quran, membaca hadis, lalu Anda tafsirkan sendiri secara individu, lalu Anda itu gunakan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Hati-hati, karena agama tidak demikian. Agama itu harus membutuhkan peran ulama, peran mujtahid. Walaupun kalau Anda memaknai suatu ajaran di mana ajaran tersebut tidak berkaitan dengan sesuatu yang pokok, lalu Anda menjadikannya hanya sebagai hikmah, Anda gunakan sebagai cerminan untuk diri Anda sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi itu kalau kaitannya dengan akidah, dengan perkara-perkara yang usuliyah, perkara-perkara yang pokok, itu Anda harus tanya dengan pakarnya. Maka dari itu dalam tradisi kita punya adat kalau misalnya kita tidak tahu terkait agama, kita tanya dengan ustadz kita, dengan kiai kita. Mengapa demikian? Karena kiai-kiai tersebutlah yang nanti memiliki riwayat nasab keilmuan langsung menuju kepada sumber-sumber aslinya. Guru siapa, gurunya siapa lagi, sampai nanti ke ulama-ulama terdahulu sampai Rasulullah SAW. Jadi harapannya mengeliminir adanya kesalahan karena ijtihad individu tadi. Yang selanjutnya adalah menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang disepakati, yang dicapai. Jadi adanya ijma ini menjadi patokan juga bahwasannya kalau kita ingin adanya suatu penyatuan pendapat ya harus disatukan salah satunya dengan ijma. Tapi seperti yang dikatakan tadi juga bahwasannya ijma itu sudah tidak ada lagi semenjak abad ketiga Hijriah.
Jadi setelah tahun 300 itu dikatakan tidak ada lagi ijma karena para mujtahid yang mutlak itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita berbicara ijma itu ya adanya pada abad-abad awal Hijriah itu. Pada abad-abad awal Hijriah itu ada ijma. Ijma itu mereka bersepakat mengenai hukum-hukum agama setelah wafatnya Rasulullah. Itu namanya ijma. Kalau setelah itu sudah nggak ada lagi. Lalu yang selanjutnya adalah menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan juga hadis. Jadi tentang hadis dan juga Al-Quran nanti bisa dijamin penafsirannya dengan tepat karena disepakati oleh seluruh ulama pada masa tertentu. Tapi kalau kita berbicara misalnya saat ini ulama-ulama di Indonesia misalnya berkumpul menyepakati tentang sesuatu, itu sebetulnya bukan ijma ya. Karena ijma itu terjadinya dulu pada saat zaman tahun 300 atau kita katakan bisa sampai tahun 600 juga nggak masalah. Tinggal mau sepakat yang mana. Jadi jelas untuk tahun-tahun ini tidak ada lagi ijma. Kalau ada ulama-ulama Indonesia berkumpul mereka mengatakan oh ini ijma, itu bukan ijma. Itu adalah kesepakatan ulama pada zaman ini, pada daerah ini, tapi itu bukanlah ijma. Atau misalnya ulama-ulama seluruh dunia saat ini berkumpul, apakah itu termasuk ijma? Itu bukan ijma, karena ijma itu terjadi oleh para mujtahid di zaman dulu, di mana mujtahid itu memang diakui mengenai kehebatannya, keilmuannya kan gitu. Tapi kalau ulama-ulama saat ini dikatakan sudah tidak ada lagi yang mujtahid mutlak, itu nggak ada di zaman ini. Karena memang pada sunatullahnya, keniscayaannya memang yang terjadi adalah semakin lama itu tingkat ilmu, tingkat pengetahuan, tingkat manusianya itu memang mengalami penurunan. Bahkan ada yang mengatakan kan yang sebaik-baik generasi itu kan generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in. Artinya generasi saat ini adalah generasi yang paling buruk kan gitu kalau kita bandingkan dengan generasi yang dulu. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menyikapi ijma dari para ulama. Yang pertama, tidak boleh menselisihi ijma ulama. Kalau ada perkara-perkara yang sudah menjadi ijma ulama, jangan diselisihi, jangan ditentang. Kecuali perkara-perkara yang bukan ijma atau perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah itu contohnya tadi, doa kunut misalnya. Kalau ada orang yang tidak pakai doa kunut, mereka jangan dikatakan mereka itu salah, nggak masalah, mereka punya pendapat sendiri. Walaupun kita selaku nahdiyin atau ulama kita pakai doa kunut, itu nggak masalah kita pakai doa kunut. Tapi nggak perlu menyalahkan, nggak perlu kita memberikan cap kepada orang-orang yang tidak melakukan doa kunut sebagai orang yang salah. Jangan seperti itu, karena doa kunut itu bukan perkara ijma, itu adalah perkara khilafiyah, perkara yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri. Lalu bagi yang menselisihi ijma, di mana ijma itu adalah perkara yang maklum di mana maklum ini dalam ranah yang daruri dalam urusan agama, maka dia bisa dihukumi kufur. Perkara maklum ini adalah perkara-perkara daruri yang masuk dalam ranah usuliyah. Misalnya mengenai sholat, mengenai zakat, mengenai puasa, mengenai haji, mengenai syahadat, mengenai 5 perkara utama dalam rukun Islam, ada yang menselisihi. Misalnya ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Sholat itu merupakan perkara yang maklum, yang dia masuk ke ranah daruriyah, masuk ke ranah yang darurat dalam agama, masuk dalam hifdzuddin, menjaga agama. Maka kalau kita berbicara tentang hal ini, kalau ada yang memperselisihkan, ada yang mengatakan sholat itu nggak wajib, nah orang tersebut bisa dicap sebagai kufur. Dimana kufur ini sebetulnya dia bisa dikatakan sudah keluar dari ranah muslim, berarti dia sudah tidak lagi Islam. Ibaratnya kalau ada orang yang demikian, itu sudah bisa dikatakan dia sudah harus syahadat lagi kalau mau masuk Islam. Karena secara substansi dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati. Jangan sampai memperselisihkan ijma dalam perkara maklum. Artinya jangan sampai menentang perkara kewajiban tentang sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, lalu tentang syahadat harus mengucapkan yakin bahwasannya Allah itu Tuhan satu-satunya, Muhammad adalah Rasulullah, itu harus yakin. Tidak boleh diperselisihkan kelima hal tersebut. Atau perkara-perkara daruriyah yang maklum yang bukan berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya perkara pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ada yang mengatakan misalnya membunuh orang itu tidak apa-apa, misalnya ada orang yang kayak gitu. Atau zina itu halal, hati-hati, jangan sampai kita mengatakan hal demikian. Karena zina lalu membunuh itu adalah perkara-perkara yang daruri. Karena zina itu kan menjaga nasab, sedangkan
membunuh itu menjaga jiwa, itu perkara daruriyah dan maklum dalam agama dan hukumnya jelas. Kalau ada orang Islam yang mengatakan bahkan membunuh orang Muslim dengan sengaja itu nggak apa-apa, nah orang tersebut bisa dicap kufur. Atau mengatakan zina itu tidak dosa, nah itu bisa dicap kufur. Jadi hati-hati ketika kita berkeyakinan tentang suatu hukum tertentu, itu bisa dicap kufur. Ya, itu mengenai bagaimana cara kita menyikapi ijma dari para ulama. Yang bisa saya simpulkan yang paling utama di sini adalah bahwasannya ijma itu dilakukan di zaman dulu, itu yang pertama ya. Ijma dilakukan di zaman dulu oleh ulama-ulama mujtahid, para fuqaha di zaman dulu ya. Oleh umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad ini tidak akan bersepakat mengenai sesuatu yang kesesat kan gitu. Di mana kaitannya sama definisi ijma ini memberikan hikmah kepada para pembelajar, pada kita semuanya saat ini, bahwasannya kalau kita ingin mengambil suatu hukum itu jangan lakukan secara individu. Jangan sembarangan kita mengambil hukum tanpa kita tahu dasar hukumnya. Kan kita sudah tahu apa itu hukum sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kita harus tahu ini merupakan ijma atau bukan. Kalau ijma jangan ditentang dan seterusnya. Poin terpenting selanjutnya adalah bahwasannya yang namanya ijma itu disepakati oleh mujtahid yang memang memiliki kemampuan yang kalibernya tertinggi, yaitu memiliki kemampuan untuk berijtihad kan gitu. Maka karena ada ulama-ulama yang memang sudah merumuskan mengenai Al-Quran itu kandungannya apa saja, hadis itu kandungannya bagaimana, lalu merumuskan hukum-hukum Islam yang disepakati bersama yang disebut ijma, maka kita harus mengikuti hal tersebut. Jangan sampai memperselisihkan hal tersebut. Karena hukum-hukum agama itu sudah selesai dirumuskan oleh ulama-ulama tersebut tentang hukum-hukum yang terjadi kaitannya sama sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Walaupun akan ada hukum yang namanya khilafiyah. Hukum khilafiyah artinya menurut ulama 1A, menurut ulama kedua B, dan seterusnya. Artinya ada perbedaan pendapat. Nah, kita tinggal mengikuti, mau pilih ulama yang mana. Tapi kalau terkait ijma ya kita harus mengikuti. Jangan sampai memperselisihkan. Adapun kalau kaitannya dengan masalah-masalah yang baru, misalnya kaitannya dengan saat ini ya ada teknologi, internet, dan lain sebagainya, itu kan di zamannya dulu belum ada, belum dilakukan ijma. Maka apa yang dilakukan? Nah, kita bisa mengikuti pendapat ulama-ulama saat ini. Ulama-ulama saat ini mengatakan ini hukumnya bagaimana dan seterusnya. Yang pada intinya dari ijma ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau seseorang mengikuti ijma, berarti sebetulnya dia secara langsung sudah mengikuti Al-Quran atau hadis. Karena ijma itu mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis. Jadi ijma itu merupakan jalan bagi kita untuk memahami Al-Quran dan hadis melalui para ulama. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mempelajari Al-Quran dan hadis dengan pribadi. Harus melalui jalur yang benar, melalui guru-guru, melalui kiai-kiai, melalui panduan-panduan yang memang langsung menuju para ulama-ulama yang kompeten. Jadi hati-hati, apalagi kita merujuk langsung kepada terjemahnya Al-Quran itu sangat berbahaya. Merujuk kepada Google itu juga berbahaya. Anda bisa pakai Google, tapi Google itu hanya sebagai amaroh atau petunjuk pertama. Kalau klarifikasi yang paling terakhir harus melalui orang-orang yang memang dipercaya sebagai para ulama, kiai kalau di daerah kita ya. Jadi intinya ulama itu adalah kunci dalam memahami agama, jangan pahami dengan pribadi. Saya kira itu untuk pertemuan usul fikih kali ini. Nanti silahkan dikerjakan tugas yang saya share di Google Form. Tidak perlu membuat tulisan di selembar kertas karena soalnya sudah ada di Google Form-nya. Silahkan Anda jawab langsung di Google Form-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.